Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Sedulur saya sedharma dimanapun berada. Hari ini ketemu dengan saya. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Ido Sang Hyang Widiwasa. Pada kesempatan Hari Suci Purnamo Sasih Sade yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2020, di mana pemerintah sudah mulai mendengungkan new normal, kehidupan kenormalan yang baru dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu? Presiden, Bapak Menteri Agama juga sudah mengeluarkan edaran bahwa kita harus segera menyikapi new normal ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh kewaspadaan dan kebijaksanaan. Ada 1-2 umat yang bertanya kepada saya, apakah kita sudah boleh sembahyang bersama? Nah, di sini ingin saya katakan kepada kita, tidak ada salahnya memang kita sembahyang bersama. Karena saya tahu, saya rasakan ini sudah merupakan sebuah kerinduan bagi kita. Kita sangat rindu berkumpul. Walaupun ini masih merupakan sebuah larangan untuk berkerumun, beramai-ramai. Karena pandemi COVID-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda lenyap hilang dari peredaran di hadapan kita. Dia masih menunjukkan adanya kecemasan, ketakutan bagi kita. Yang semestinya juga secara esensi kita tidak perlu memiliki ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Saya sempat membaca di sebuah media, COVID-19 itu sesungguhnya virus yang sangat lemah, namun cerdas. Saya katakan lemah, karena hanya dengan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir saja, virus itu sudah kehilangan kekuatan dan mereka mudah mati. Dikatakan cerdas, ketika dia sudah mendapat suatu tempat bertumbuh, maka di situ dia akan membangun kekuatan yang sangat gampang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, sedulur sedharma, ketika perbincangan, wacana, konsepsi tentang kehidupan kenormalan yang baru ini mulai didengungkan dan mungkin segera akan kita laksanakan untuk menjawab kerinduan kita, di mana pandemi 19 ini sudah banyak simbol-simbol keakraban kita sudah banyak hilang, sudah banyak terpotong. Itu yang saya katakan, kita semua rindu untuk memanfaatkan tempat sembahyang, tempat suci, tempat peribadatan untuk melakukan simokramo, ngobrol-ngobrol. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya aturan protokol kesehatan itu tetap tidak boleh kita abaikan. Harus tetap kita tegakkan. Jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga kebersihan lingkungan, bila perlu disemprot dengan disinfektan. Kemudian cek suhu tubuh kita. Hindari anak-anak dan orang-orang tua yang sudah rentan dengan penyakit. Karena ini akan sangat mudah terkena oleh pengaruh virus COVID-19 tersebut. Di samping itu kita juga harus terus menjaga imun kita, kekebalan tubuh kita, ketahanan tubuh kita. Maka pola hidup bersih dan sehat itu menjadi mutlak harus kita kedepankan. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah himbauan new
normal ini. Dalam konteks kita selaku umat yang sudah sangat rindu melakukan persembahyangan bersama. Nah, di sini saya ingin mengajak kita semua tetap waspada. Atur berapa umat yang mesti kita ajak sembahyang supaya jangan sampai berkerumun, duduk berdempetan, duduk bersebelahan. Jaraknya harus kita pastikan antara 1 meter sampai 1,5 meter sebagai syarat yang ditentukan oleh Satgas COVID-19. Karena ini merupakan satu kewaspadaan yang harus kita kedepankan. Nah, hidup damai bersama COVID yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, bukan kita berarti menyerah terhadap COVID, tidak. Bangsa Indonesia, masyarakat Hindu khususnya adalah orang-orang yang optimis, bangsa yang kuat, masyarakat yang kuat, bukan masyarakat yang gampang menyerah. Tetapi harus ada keseimbangan antara kewaspadaan dengan keberanian. Berani bukan berarti ngawur. Apa yang diharapkan sebenarnya di sini adalah hidup produktif, tetap sehat dan juga produktif. Inilah hidup berdamai bersama COVID. Oleh karena itu pesan-pesan pemerintah yang disampaikan kepada kita melalui protokol kesehatan tersebut harus benar-benar kita waspadai di tengah situasi yang masih seperti ini. Ya, di mana pengaruh COVID-19 belum banyak menunjukkan penurunan. Memang saya sadar sepenuhnya bahwa setiap daerah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Namun secara umum ingin saya katakan kepada umat sedharma bahwa setiap orang dari diri kita merindukan juga kehidupan yang swasti dan santi. Dan ini konsep terindah yang diberikan oleh Weda, yang diajarkan oleh Weda kepada kita. Apa itu swasti? Swasti itu ya sehat. Swasti itu ya selamat. Nah, ini yang sekarang menjadi dambaan banyak orang. Karena kita sudah lihat, banyak sekarang orang meninggal, banyak sekarang orang yang sakit karena virus COVID-19 tersebut. Sehingga swasti, sehat dan selamat ini menjadi dambaan. Dan untuk sampai kepada hal tersebut, syaratnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ikuti protokol kesehatan. Jangan mengabaikan, jangan meremehkan hal tersebut. Kalau memang kita ingin sembahyang bersama, jangan banyak-banyak dululah. 10 sampai 20 orang, kalau itu terlalu banyak dibuatkan shiftnya. Tapi dengan syarat protokol kesehatan terpenuhi, jaga jaraknya, gunakan masker, cuci tangan, mengukur suhu tubuh itu harus kita tegakkan, semprot disinfektan harus kita lakukan. Nah, ini bentuk-bentuk kewaspadaannya. Nah, setelah kita melakukan protokol kesehatan seperti itu, barulah kita boleh berharap dari swasti dia akan bergeser atau berkelanjutan menjadi santi. Apa itu santi? Santi itu damai. Ya, inilah kita coba mengisi, menjawab kerinduan-kerinduan kita untuk kumpul bersama di tempat suci dengan cara tetap waspada, melaksanakan protokol kesehatan, jangan mengabaikan tersebut. Nah, pesan kitab suci kepada kita, dan ini kebetulan momentum yang sangat bagus sekali, yaitu Purnama Sasih Sada. Bagaimana Purnama Sasih Sada ini momentum yang paling awal yang kita lakukan. Menggerakkan kita sebagai manusia yang sadu. Manusia yang sadu itu adalah manusia yang bijaksana. Manusia yang cerdas, yang menggunakan akal pikirannya untuk mempertimbangkan segala sesuatu tindakannya, kata-katanya dengan sangat mantap dan matang. Dari kondisi seseorang yang sadu ini, dia akan senantiasa, jadi cerminnya bagi orang yang sadu itu adalah dia akan melaksanakan suatu sikap hidup yang namanya Suda, sikap hidup yang bersih, sikap hidup yang mengedepankan kesucian.
Ya, maka puro kita harus dalam keadaan suci, bersih seperti ini. Bagaimana upaya dari pengelola puro harus melakukan hal-hal seperti itu. Dari sada, sadu, sudo, baru kita boleh berharap yang namanya sidapurna, keberhasilan yang sempurna. Apa keberhasilan yang sempurna yang kita harapkan? Itulah yang saya sebutkan tadi, swasti dan santi, sehat, selamat, dan damai. Ini konsep terindah, konsep terbesar, teragung dari Weda yang tidak hanya sekarang menjadi tujuan hidup kita bersama, tetapi untuk seterusnya. Oleh karena itu, di tengah pandemi COVID-19 ini, kerinduan teman-teman saya sedharma untuk memanfaatkan tempat suci untuk sembahyang bersama, tolong dibatasi dulu, ya, atur jaraknya yang bagus, benar-benar dalam kondisi yang sehat, gunakan masker, dan seterusnya, sebagaimana yang ditekankan oleh pemerintah yang sangat kita banggakan. Ini sedulur sedharma, gunakan momentum yang baik ini untuk kita menuju kehidupan kenormalan yang baru sebagai sebuah peradaban yang berkesadaran yang setinggi-tingginya untuk memuliakan kehidupan kita bersama. Matur suksemo, Om Santi, 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 Om.